Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas menggelar sosialisasi pedoman penanganan COVID-19 Revisi 5, sekaligus pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS masa pandemi COVID-19, Rabu, 12 Agustus 2020 di Aula BKPSDM AD Kabupaten Sambas. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sambas Atbah Romi Soili ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Fatah Mariunani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sabhan, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, serta perwakilan Puskesmas se-Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Atbah Romi Soili menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan swab test kepada para pelajar SMP, SMK, dan SMK beserta para guru dan berharap hasilnya negatif, sehingga bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain itu, Atbah juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi penanganan COVID dan pelaksanaan BIAS di masa pandemi. Dalam kesempatan itu, Atbah memberikan semangat dan mengingatkan para tenaga medis untuk menjaga kesehatan, karena merupakan garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Insyaallah dalam waktu dekat kita juga akan melakukan swab terhadap anak-anak siswa kita di SMU dan SMK dan para gurunya. Tentu ini juga harapan kita, mudah-mudahan semuanya negatif, semuanya tidak terkonfirmasi positif. Itu yang menjadi harapan kita. Tapi kita suatu saat harus fakta dan data mengatakan bahwa terkonfirmasi, maka saudara tentunya akan berpengaruh pada kebijakan kita untuk menunda kembali hadirnya tatap muka di sekolah-sekolah. Hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kesehatan yang terus melakukan pelatihan, kemudian edukasi agar kita sebagai tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini betul-betul bisa mengendalikan situasi dan keadaan, dan tentunya yang paling penting adalah memberikan contoh dan keteladanan serta kepatuhan tentang kepatuhan kita, disiplin kita terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat yang sudah hadir memberikan apresiasi atas kinerja kita. Kami disampaikan karena Sambas dalam soal BIAS ini termasuk terbaik di Kalimantan Barat. Tepuk tangan untuk Sambas. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan dan kekurangan, tetapi kita tetap mampu untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita. Jadi terima kasih Bapak Ibu berbahagia, selamat bekerja, serius bekerja, dan pastikan bahwa kehadiran Bapak dan Ibu di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan kawan-kawan kita yang di siswa, itu bisa memberikan suasana nyaman, kenyamanan, dan keteduhan. Bagaimanapun tidak dalam upaya kita agar hadirnya anak-anak sehat di Kabupaten Sambas. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Fatah Mariunani menyampaikan laporan agenda yang berlangsung tersebut dan berharap pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Pertemuan hari ini dihadiri oleh Kepala Puskesmas, para dokter dan tugas program, yang mana yang mau disampaikan hari ini mungkin sudah disampaikan tadi mengenai revisi sampai hari ini sudah kelima. Jadi kalau sekarang yang dilakukan jadi bingung. Sekian bulan revisi sampai ke 5 kali. Mudah-mudahan yang terakhir ini. Kenapa? Kalau kita yang petugas kesehatan mungkin jadi masalah, tapi untuk menyampaikan ke masyarakat itu yang kadang-kadang masyarakat belum ngerti, sudah diberlakukan akhirnya komplain seperti itu. Mudah-mudahan ini revisi yang terakhir, dan mudah-mudahan corona cepat berakhir. Dan selanjutnya mungkin mau disampaikan nanti mengenai masalah BIAS dari Kementerian yang terkait, yang mana kegiatan ini harus langsung walaupun di masa pandemi, yang mana sekolah belum dibuka secara tatap muka, seperti harus tadi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan dalam sambutannya mendukung kegiatan imunisasi yang akan dilakukan kepada pelajar di Kabupaten Sambas dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Selain itu, Sabhan meminta peran tenaga medis untuk bekerja sama di setiap kecamatan untuk mensukseskan pelaksanaan BIAS. Berikutnya lagi, ini modelnya bisa dikembangkan. Artinya pada prinsipnya kami sangat mendukung karena bagaimanapun terkait imunisasi anak itu harus lengkap. Jangan sampai kita membentengi untuk virus 19 ini, COVID-19 ini, justru terkait dengan penyakit-penyakit lainnya yang dari virus-virus yang lain juga yang seharusnya bisa kita antisipasi dengan imunisasi, ternyata kita pakai. Nah, ini tentu tidak bijak dan itu akan menyebabkan rentannya tertular penyakit. Jadi yang dulunya dari imunisasi itu ternyata sudah sangat berkurang, pada akhirnya setelah kita abaikan imunisasi itu timbullah persoalan-persoalan lain. Nah, sekali lagi saya tegaskan di sini kepada ibu sekalian kami sangat mendukung, dan kalau memang umpamanya mau dilakukan imunisasi, kita nanti koordinasikan bagaimana modelnya, kita sepakati cari yang betul-betul dari segi protokol kesehatan memang itu aman. Artinya kami juga siap mendukung itu, dan karena ini kepentingan kita bersama. Prinsip dari pembukaan pembelajaran dengan tatap muka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan anak. Nah, ini kami minta juga peran serta dari tenaga-tenaga medis, dari tenaga-tenaga kesehatan yang paham tentang kesehatan ini, protokol kesehatan, untuk bersama-sama melihat di satuan pendidikan di wilayahnya, wilayah kerjanya. Jadi bisa bersinergi dengan Pak Camat, ya, bisa dengan kepala desa, bisa juga dengan kepala satuan pendidikan. Saat diwawancarai, Bupati Sambas menjelaskan tujuan dari dilaksanakan sosialisasi tersebut dan untuk mengedukasi masyarakat serta pelajar agar tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan. Ia berharap dengan dilaksanakannya imunisasi nantinya para pelajar akan lebih tahan terhadap segala jenis penyakit dan bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Ya, untuk kita semakin meningkatkan kepedulian terhadap pelayanan terhadap COVID-19 agar kita semakin disiplin secara pribadi, kita sebagai petugas kesehatan memberikan contoh kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dan terus juga mengedukasi masyarakat agar masyarakat semakin taat dan patuh kepada protokol kesehatan COVID ini. Begitu juga bagaimana dalam suasana COVID-19 kita tetap hadir untuk memberikan kewajiban-kewajiban kita, memberikan imunisasi kepada anak-anak sekolah, tentunya juga dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Harapannya bahwa anak-anak kita di Kabupaten Sambas, khususnya anak-anak sekolah, tetap sehat, ya, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain terhindar dari COVID-19, mereka juga terhindar dari penyakit yang lain. Karena 3 hal yang harus kita lakukan: masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Fatah Maryunani menjelaskan, perbandingan penanganan COVID-19 revisi 5 ini dibanding penanganan sebelumnya. Ia menyampaikan, imunisasi nantinya akan dilaksanakan pada bulan September secara bertahap kepada para pelajar. Intinya pedoman penanganan COVID revisi kelima ini lebih disederhanakan, yang mana kalau seseorang yang terkena konfirmasi positif itu tidak langsung serta-merta harus diisolasi di rumah sakit, tapi yang tidak bergejala, tanpa gejala bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi harus tetap ketat betul-betul diisolasi di rumah, di karantina lah istilahnya. Dan waktunya pun tidak harus 14 hari, ini cukup 10 hari. Kecuali dalam waktu 10 hari lalu timbul gejala, berarti harus ditambah 4 hari. Jadi lebih ringan lah dibanding sebelumnya. Karena ini diambil seperti ini karena dari pengalaman, dari studi yang dilakukan oleh Kemenkes, bahwa virulensi virus corona 19 kalau sudah 10 hari biasanya udah
sudah pada bermatian. Jadi walaupun tes PCR-nya masih positif, itu bukan berarti virulensinya masih hidup. Itu ada jumlah virus, tapi virus yang sudah mati sebetulnya. Jadi kalau sudah 10 hari berarti sudah aman. Imunisasi sekolah dilaksanakan nanti di bulan September. Jadi karena masih dalam pandemi corona COVID, maka nanti diatur. Yang mana kalau imunisasi seperti tahun sebelumnya, jadi petugas kesehatan mendatangi sekolah secara serentak, sehari bisa langsung selesai, tapi nanti digilir. Misalnya hari Senin ada 20 orang, nanti hari Selasanya berapa puluh orang, seperti itu. Jadi untuk menjaga jarak. Pada sosialisasi itu, juga dilakukan penyampaian materi oleh Antonius Suprayogi dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat terkait imunisasi. Usai kegiatan, seluruh tamu undangan mengabadikan momen tersebut dengan sesi foto bersama. CSM TV, Maddah Kanye.